Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naila Lainatul Fuada, Irma Febriani, dan Yulianti akan memaparkan hasil presentasi kami dengan tema profil usaha. Profil usaha dapat diartikan sebagai gambaran atau pandangan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha atau pengusaha. Kegiatan usaha yang hal ini lebih mengarah kepada kegiatan di bidang perdagangan maupun jasa dengan maksud mencari keuntungan. Yang pertama adalah wirausaha baru. Wirausaha baru merupakan sebuah perusahaan baru yang terlahir bila sekelompok orang wirausaha mengikatkan diri dalam suatu spin-off korporasi besar yang menciptakan usaha baru mereka sendiri. Artinya di sini terjadinya inovasi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang baru. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dalam transaksi barang ataupun jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang ataupun jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi. Berikutnya adalah macam-macam perdagangan. Yang pertama adalah bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang terjadi antara dua negara. Contohnya Indonesia dengan Jepang. Yang kedua, multilateral. Perdagangan multilateral ini adalah perdagangan yang terjadi antara beberapa negara. Contohnya Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, regional. Perdagangan regional adalah perdagangan yang terjadi antara wilayah. Yang contohnya ASEAN Free Trade Area. Yang keempat adalah antarregional. Perdagangan antarregional ini adalah perdagangan yang terjadi antar dua negara. Contohnya ASEAN Free Trade Area. Yang kelima adalah internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah macam-macam perdagangan menurut dari luas jangkauan pemasarannya. Yang pertama adalah pasar lokal. Pasar ini adalah mempertemukan antara pembeli dan penjual dari berbagai daerah tertentu saja. Yang kedua adalah pasar nasional. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah dalam suatu negara. Yang ketiga adalah pasar internasional. Pasar ini adalah mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara. Contohnya itu adalah pasar tembakau yang berada di Bremen, Jerman. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Irma Febriani. Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ciri-ciri atau sifat pedagang kaki lima. Yang pertama, pada umumnya tingkat pendidikannya rendah. Yang kedua, memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri. Yang keempat, pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, serta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal. Yang keempat, hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial. Peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain: yang pertama, dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu. Yang kedua, mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah. 4. Mengurangi pengangguran. Waralaba. Waralaba terdiri atas kata wara dan laba. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Jenis-jenis bisnis waralaba. 1. Waralaba produk. Contoh yang bisa kita temui adalah minuman Thai tea, coffee shop, fried chicken, kedai kebab, dan lain sebagainya. 2. Waralaba jasa. Contohnya salon, tempat les, atau pelatihan tertentu. 3. Waralaba gabungan, contohnya salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuli. Waralaba berdasarkan lokasi asal. Yang pertama, waralaba mancanegara. Waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri. Contohnya NCD, KFC, dan yang lainnya. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Jenis waralaba ini adalah bisnis yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand yang dikenal di benak masyarakat. Contohnya Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Berdasarkan International Franchise Association, ada pula bisnis franchise jika dikelompokkan menurut International Franchise Association, yaitu yang pertama produk franchise, yang kedua manufacturing franchise, yang ketiga business of alternative ventures, dan yang keempat business format franchising. Karakteristik waralaba atau franchise. Adapun karakteristik dasar franchise antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Yang ketiga, franchise diperbolehkan dalam kendali franchisor berpotensi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format, dan atau prosedur serta segala nama atau reputasi baik yang dimiliki franchisor. Yang keempat, franchise harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya kredit atau perbankan. Dan yang kelima, franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.